Oke, di sini saya ingin menjelaskan kenapa ada yang namanya ilusi of market inefficiency. Nah, yang pertama, ada investor yang memiliki persepsi yang salah terhadap efficient market. Nah, mereka menganggap efficient market itu didefinisikan sebagai perubahan harga dalam pasar saham atau sekuritas akan bergerak secara lambat dan dalam unbiased manner. Setidaknya ada 3 asumsi yang salah. Yang pertama adalah share price movement will be relatively few in numbers and magnitudes. Pergerakan harga saham itu akan cenderung kecil ya atau lambat gitu ya dalam jumlah dan pergerakan. Kita langsung bahas aja kenapa asumsi yang pertama ini salah di sini ya. Nah, asumsi yang pertama ini itu berasal dari kepercayaan, belief that, ya, kepercayaan bahwa mereka bisa memprediksi masa depan. Kalau misalkan harga sahamnya bergerak dengan lambat dan sedikit saja bereaksi terhadap berita atau informasi yang baru, mereka berharap bisa memprediksi harga di masa depan. The first assumption fails, ya. Asumsi yang pertama ini adalah gagal untuk menyadari bahwa perubahan harga yang cepat, ya, yang sering, itu sebenarnya mensupport market efficiency. Sehingga asumsi yang pertama bahwa ya price movement will be relatively few, pergerakan harga saham akan cenderung sedikit dalam hal jumlah dan pergerakannya, itu didasarkan pada kegagalan ya memahami bahwa seringnya pergerakan harga itu sebenarnya justru malah mensupport market efficiency. Di sini market ya, atau pasar itu adalah barometer atau pengukur terhadap financial implications, ya, pengukur terhadap implikasi keuangan dari ya, faktor-faktor politik, faktor-faktor ekonomi, dan dia merupakan sinyal atau pertanda. Ya, semakin dia sensitif, maka ya semakin dia merespon terhadap sinyal tersebut, maka dia akan semakin efisien. Itu adalah asumsi yang pertama. Dengan kata lain, asumsi yang menyatakan bahwa pasar yang efisien itu harus tenang dan stabil, itu adalah salah. Karena faktanya, pasar yang efisien itu bergerak dengan sering dan cepat. Dan ia sangat responsif terhadap informasi baru. Adanya perubahan informasi dalam politik, ekonomi yang terjadi di seluruh dunia. Dan kemudian pasar merespon dengan pergerakan harga, menunjukkan bahwa pasar tersebut sangat efisien. Yang kedua, the rate of return actually earned and on any particular share will approximately equal to rate of risk. Di sini, asumsi yang kedua menyatakan bahwa rate of return yang diharapkan itu akan sama dengan actual return. Atau dengan kata lain, semua saham harusnya memberikan return aktual yang sesuai dengan harapan. Nah, di sini ya asumsi yang kedua ini ya ini salah ya. Dia gagal untuk membedakan antara expected return dengan actual return. Di sini pasar hanya menjamin ya bahwa harga pasar mencerminkan return yang diekspektasikan, bukan return yang sesungguhnya. Kenapa? Karena return yang sesungguhnya, itu adalah hasil dari distribusi probabilitas atas kejadian di masa yang akan datang. Ya, these probability distributions. The return actually earned on the share will be more or less than expected. Saya ulangin, the expected return itu adalah weighted average dari the range of possibilities. Ekspektasi return saat ini itu adalah range dari distribusi probabilitas, dikali weight average. Di mana actual return-nya itu bisa jadi berbeda dengan expected gitu. Dan hal ini tidak menunjukkan inkonsistensi terhadap market efficiency. Justru hal ini menunjukkan ya over a given period of time tidak ada satu stok pun yang mendapatkan their expected return. Artinya actual return akan selalu berbeda dengan expected return. Seperti itu. Jadi saya ulangin, asumsi yang kedua adalah return actual yang menyatakan lebih atau kurang sama dengan actual dengan expected return-nya untuk semua investor sesuai dengan kelas resikonya itu gagal untuk memahami perbedaan antara expected dengan actual return.
Yang ketiga, asumsi yang salah yang ketiga adalah performa investor will perform more or less equally based on level risk they are willing to assume. Asumsi yang ketiga menyatakan bahwa semua investor punya hasil yang relatif seragam sesuai dengan resiko yang mereka tanggung. Mereka menyatakan jika pasar efisien, investor harus mendapatkan return yang sama. Gitu. Tapi faktanya ya, asumsi yang ketiga ini kita lihat di sini, the third assumptions fails to recognize, gagal untuk menyadari meskipun tidak ada investor yang secara konsisten mengalahkan pasar, tapi ada loh sejumlah besar investor dalam jangka panjang ya punya kinerja yang lebih baik atau lebih buruk daripada kinerja pasar secara keseluruhan. Nah, tapi kita lihat nih, kenapa kinerja lebih baik dan kinerja lebih buruk dari sebagian investor tersebut terjadi. Nah, jika shares are performing differently from one another as a result of chance events. Ya. Ketika ada sebuah saham yang punya kinerja berbeda ya berdasarkan chance, ya berdasarkan kemungkinan atau probabilitas, dan pada saat itu kebetulan investor tersebut memegang instrumen tersebut, maka kinerja mereka akan berbeda dengan secara keseluruhan. Oke. Dengan kata lain, all that efficiency implies is the different performance atau kinerja berbeda dari setiap investor tidak bisa diasosiasikan hanya kepada skills dari investor tersebut. Ada faktor yang namanya kebetulan atau chance. Nah, sehingga asumsi yang ketiga tadi, saya ulangin, hasil atau performa yang diterima oleh setiap investor itu ya tidak bisa diasosiasikan dengan skill yang dimiliki oleh investor. Ada faktor kebetulan di asumsi nomor 3 yang menyebabkan investor punya hasil yang lebih baik atau lebih buruk dari market average. Intinya seperti itu.